Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita mulai taklim tadi dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ayat Al-Quran yang baru tadi saya bacakan, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai, yaitu surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Tadi yang saya bacakan baru ayat 2, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, itu dalam ayat yang pertama. Kemudian ayat keduanya Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam setiap ayat Al-Quran yang biasanya dimulai dengan contoh, misalnya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, ya, Yasin dan sebagainya, termasuk surat Al-Ankabut ayat 1 ini dimulai oleh Allah dengan Alif Lam Mim. Nah, di antara penafsiran ulama tentang ayat-ayat yang dimulai dengan ayat-ayat yang seperti tadi, itu salah satunya adalah ulama mengatakan ayat yang selanjutnya adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, sesuatu yang harus kita renungkan, sesuatu yang betul-betul kita tidak bisa ambil enteng dalam kehidupan kita. Nah, di sini setelah Allah katakan Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia yang berkata amanna, kami beriman, kemudian dibiarkan saja oleh Allah, tidak diuji keimanan mereka? Tidak. Siapapun yang mengatakan bahwa diri mereka beriman dan dirinya beriman, pasti akan diuji oleh Allah keimanan tersebut. Makanya ayat ini mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia yang berkata kami adalah hamba-hambamu yang beriman, kemudian dibiarkan oleh Allah dan tidak diuji keimanan mereka tersebut? Jawabannya adalah tidak dibiarkan. Pasti mereka akan mengalami ujian keimanan itu dalam hidup mereka. Sehingga dalam ayat yang selanjutnya, ayat 3, Allah katakan walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan benar-benar manusia-manusia sebelum mereka
Allah uji keimanan mereka, dan Allah uji dan Allah berikan banyak ujian dalam kehidupan mereka. Kenapa Allah uji? Di sini dikatakan, Allah katakan fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian-ujian yang Allah berikan tersebut, maka Allah tahu ya, siapa orang-orang yang jujur dengan keimanannya tadi, dengan ungkapannya bahwa dia itu beriman, dan siapa yang berbohong hanya cuma sekedar ngaku beriman. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bukan hanya sekedar berbicara saya beriman, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu membuktikan keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya itu para ulama mendefinisikan ma huwal iman. Al-iman menurut para ulama tauhid adalah at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi di situ ada wawu namanya wawul ataf. At-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan. Wawu di situ wawul ataf. Dan enggak cukup cuman wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Nah, wawul ataf itu kalau kita belajar ilmu nahwu, gramatikanya bahasa Arab, strukturnya bahasa Arab adalah huruf dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti limut lakil jam'i. Apa itu limut lakil jam'i? Yang sebelum wawu dengan yang setelah wawu, ya, apa yang diungkap sebelum wawu dengan apa yang diungkap setelah wawu itu betul-betul harus sejalan dan tidak boleh ada yang ditinggalkan dan seirama. Jadi iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dihujamkan ke dalam hatinya yang dalam, sehingga saking dalamnya apapun tidak akan mampu untuk mengeluarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari hatinya tadi. Apapun, walaupun nanti dirayu, digoda, diuji ya, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, bahkan bukan hanya sekedar ujian berupa kenikmatan, bahkan kadang-kadang ujian berupa penderitaan-penderitaan yang kita lihat sekarang yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Coba lihat, Pak. Wah, kita nggak mampu tuh seperti mereka itu mungkin ya, Pak ya. Setiap hari sudah hampir 1 bulan ini dibombardir tempat pemukiman mereka, rumah sakit, bahkan tempat ibadah. Hampir setiap hari. Ya Allah, kita berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka. Yang meninggal dijadikan oleh Allah para syuhada di hadapan Allah. Dan kita berharap yang luka, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita yakin mereka tidak sendiri, dan kita insya Allah akan selalu mendoakan mereka untuk kemenangan mereka. Itulah ujian. Jadi ujian keimanan itu ada 2 minimal. Makanya ulama-ulama bicara tentang kesabaran. Sabar itu ada 2 katanya. Bukan cuma 2, ada 4. Di antara bagian sabar yang 4 itu ada yang disebut dengan sabar dalam keadaan susah, sabar dalam keadaan menderita, sabar dalam keadaan miskin, sabar dalam keadaan begitu banyak ujian, kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
Artinya apa? Sesulit apapun, menderita apapun, sesengsara apapun, dia tetap tahan banting dan mampu menghadapi kesulitan tersebut. Bahkan makin ditempa dengan ujian-ujian kehidupan, dia makin kokoh, makin kuat. Laksana baja, makin ditempa makin tajam, makin ditempa makin tajam dan makin kuat. Atau laksana karang di tengah lautan, kuat bagaimanapun ombak yang menempanya, karang di tengah lautan sedikit pun tidak bergerak, apalagi pecah. Justru ombak itu yang pecah, berantakan, karena kokohnya karang yang di tengah lautan itu. Artinya adalah sesulit apapun dia, semenderita apapun dia, sesengsara apapun dia, apapun resiko yang dia hadapi, dia siap. Jangankan menggadaikan harga dirinya, jangankan menggadaikan agamanya, jangankan menghalalkan segala macam cara, itu nggak akan pernah terbayang pada diri dia untuk menggadaikan harga dirinya, menggadaikan imannya, menghalalkan segala macam cara dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Nah, itu nggak akan terjadi pada orang yang diuji oleh Allah dengan kesusahan, tapi tetap dia sabar. Itu satu. Sabar yang kedua, yang kadang-kadang banyak orang menganggap itu bukan ujian hidup. Apa itu? Diuji oleh Allah dengan kesenangan, harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang tinggi dan strategis, apalagi sudah di mana-mana dielulukan oleh orang lain. Banyak yang lupa diri. Tidak sabar dia menerima kenikmatan itu, sehingga sedikit demi sedikit menjadi manusia, maaf, yang lupa diri, yang tidak tahu asal usulnya dia siapa. Yang kadang-kadang lahirlah sifat sombong. Orang gak dianggap semua sama dia. Bukan cuma sekedar sifat sombong, lahirlah sikap orang dianggap bisa saja dipermainkannya. Istilah kalau pemimpin, lahirlah pemimpin yang diktator, seenaknya saja memperlakukan bawahannya, padahal dia tidak tahu yang namanya Fir'aun tuh kurang diktator apa. Ya Pak ya, yang namanya Namrud tuh kurang diktator apa. Bahkan bukan cuma sekedar diktator itu, saking takutnya Fir'aun jatuh dari jabatannya, dia buat instruksi atas saran penasehatnya, semua anak-anak laki-laki yang lahir dari diadakan, kalau kata kita sekarang tuh di sweeping, Mbak. Anak-anak yang lahir di sweeping. Kalau memang ada anak bayi laki-laki lahir, langsung ambil, bunuh, kubur hidup-hidup. Coba bayangkan Allah menyelamatkan Musa alaihissalam yang ketika itu termasuk balita di zaman itu, yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dengan caranya. Justru Nabi Musa itu yang akhirnya meluluh lantakkan kekuasaan Fir'aun, yang dididik dalam istananya Fir'aun. Ya Pak ya, berakhirlah kezaliman Fir'aun, berakhirlah kedikdayaan Fir'aun, berakhirlah kediktatoran Fir'aun, bahkan dalam keadaan hina dina ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan dengan bala tentaranya yang begitu setia. Dan untuk menunjukkan kebesaran Allah, mayat Fir'aun ini diselamatkan, dan sampai saat ini kita bisa saksikan
di Museum Nasional di Kairo, Mesir. Yang kebetulan saya alhamdulillah sudah lihat sosok mayat Firaun ini di Museum Mesir, Pak. Hancur, luluh lantak. Berakhir kehidupan Firaun. Firaun akhirnya hanya jadi cerita dalam kehidupan manusia. Namrud kurang diktator apa? Bahkan Firaun dengan Namrud sama-sama manusia yang pernah merasa ya, dirinya adalah Tuhan agar manusia menyembahnya. Dan kita tahu bagaimana azab siksaan yang dilakukan oleh Namrud terhadap seorang Nabiullah yang bernama Ibrahim. Dibakar hidup-hidup. Tapi Allah juga menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berakhirlah kesombongan dan kezaliman yang namanya Namrud. Jadi tidak ada di dunia ini yang kekal abadi. Nggak ada di dunia ini yang selamanya. Semua pasti berakhir. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba Allah yang alhamdulillah bukan hanya kita saja, juga alhamdulillah kita dilahirkan dari keluarga yang beriman. Dan insya Allah sampai akhir hayat kita bisa menjaga iman kita ini sampai kita mengucapkan, sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir di dunia ini. Maka Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hei manusia, ketika engkau berkata engkau adalah orang yang beriman, apakah Allah biarkan begitu saja tidak diuji keimanan kalian? Ternyata siapapun orang yang mengaku beriman akan diuji oleh Allah keimanannya. Maka saya katakan tadi, definisi iman menurut para ulama tauhid adalah at-tasdiqu bil qalbi. Betul-betul membenarkan dengan hatinya, dari lubuk hatinya yang dalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terhujam di dalam hatinya yang dalam, sehingga apapun tidak akan mampu untuk mengeluarkan iman dari hatinya tadi. Sampai bagaimanapun diuji oleh Allah dengan kesengsaraan, kesusahan, penderitaan hidup yang sekarang kita lihat pada saudara-saudara kita di Palestina, subhanallah, tetap semangat dan mereka tidak gentar dan mereka sedikit pun tidak takut. Subhanallah. Dan ada juga sebagian manusia diuji oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan, tetap berlimpah bagaimanapun harta yang Allah amanahkan kepadanya, tinggi bagaimanapun jabatan yang Allah amanahkan kepadanya, dia tetap mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, di sini tidak ada keimanan itu yang tidak diuji oleh Allah. Makanya itu ujian itu jangan dianggap hanya kesusahan, Pak. Justru kesenangan, nikmat-nikmat dan berbagai macam kemewahan, pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis itu justru juga adalah ujian keimanan kita. Yang justru Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan kalau ada orang diuji oleh Allah dengan kesusahan, lulus ya dengan kesusahan tersebut, tidak sampai menggadaikan harga dirinya, nggak sampai menggadaikan imannya, nggak sampai menghalalkan segala macam cara hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Kata Imam Ghazali, bagus. Tapi saya belum angkat topi dengan orang seperti itu, kata Imam Ghazali. Sebelum ketika dia diuji oleh Allah juga dengan kesenangan, dengan kemewahan, tapi tetap
dia mampu mempertahankan imannya dan tidak sampai lupa diri dan tidak sampai sombong, apalagi zalim, apalagi merasa paling hebat, merasa paling kaya dan merasa berkuasa sendiri. Banyak kan Pak ya, orang kalau lagi susah, maaf kalau kata orang kampung lagi kere, ramahnya bukan main. Ketemu dari jauh aja, dari jauh dia senyum duluan. Betul Pak? Negor duluan. Wah, lagi susah, jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnah pun dijabanin, kata orang Betawi. Kata orang kampung dilakonin, kata orang Jawa. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah pun dilakukan. Lagi susah. Betul ya Pak ya? Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, nah mulailah. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun sudah mulai enggak dipedulikan. Jangankan puasa sunnah, puasa fardu pun dianggap beban. Jangankan dengan orang yang dia yang dia belum kenal, orang yang pernah dia kenal pun, bahkan yang pernah berjasa dalam hidupnya pun dia sudah pura-pura tidak kenal. Tapi alhamdulillah bukan kita ya Pak ya. Alhamdulillah. Itu di mana Pak kejadiannya Pak? Orang model-model gitu di mana Pak model kejadiannya Pak? Ya di sana lah ya Pak ya, di pulau yang di negeri yang namanya negeri Antah Berantah. Ketika susah ibadahnya subhanallah. Ketika susah, ketika miskin, ramahnya bukan main, sopannya bukan main. Ketika senang, ya Allah, jangankan dengan orang yang dia belum kenal, yang dia sudah kenal pun, bahkan yang sudah berjasa dalam hidupnya pun sudah pura-pura tidak kenal. Nah, kenapa Allah uji keimanan ini? Di sini Allah katakan jelas, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kami telah uji manusia-manusia sebelum mereka itu. Kenapa Allah uji? Di sini dikatakan fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Supaya Allah tahu siapa yang betul-betul jujur dalam keimanannya itu. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah tahu siapa orang yang berdusta dengan hanya mengaku sebagai orang yang beriman. Makanya itu setelah ulama mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal qaulu bil lisan. Waw di situ wawul ataf. Tidak cukup iman itu hanya sekedar ya membenarkan dengan hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu enggak cukup. Tapi dibuktikan dengan lidahnya, dibuktikan dengan pernyataan-pernyataannya, dibuktikan dengan statement-statement yang keluar dari lidahnya, dibuktikan dengan ucapan-ucapannya kepada siapapun dan dimanapun. Dan yang ketiga ulama katakan ya, tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Apa yang ada di hati dengan apa yang ada di mulut betul-betul sama ya, tidak berbeda dengan apa yang dilakukannya. Kemana kakinya dilangkahkan sesuai dengan apa yang ada di hatinya, dengan apa yang diucapkannya. Ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otaknya, statement-statement pernyataan apapun yang keluar dari otaknya sama dengan apa yang ada di hatinya. Dimanapun dia berada, ya. Makanya sering saya katakan di sini, Islam tidak mengenal ajaran sekularisme. Ajaran sekularisme itu bukan ajaran Islam, walaupun mungkin ada agama lain menyatakan, oh urusan agama itu urusan pribadi, urusan ekonomi, urusan bisnis, urusan politik dan sebagainya nggak ada hubungan dengan agama. Silahkan. Kalau Anda mempunyai keyakinan seperti itu, kalau ada agama yang mempunyai keyakinan seperti itu. Tapi kalau Islam tidak ada istilah ajaran sekularisme. Kenapa?
Karena apapun yang dilakukan oleh seorang muslim akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak boleh lepas iman yang menjadi landasannya. Karena apapun yang dilakukan oleh setiap mukmin harus tidak boleh keluar dari tuntunan syariat, peraturan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah. Di antaranya kata Rasulullah, salah satu ujian keimanan itu, dan ini banyak terjadi di akhir-akhir zaman yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Satu, kata Rasul dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Rasul, akan datang satu zaman, satu era dalam kehidupan manusia. Zaman yang bagaimana, kata Rasulullah? Ya. Di zaman itu, kata Rasulullah, la yubalil mar'u ma akhadhahu aminal halal aminal haram. Ini zaman akan terjadi, kata Rasulullah. Bahkan boleh jadi yang sedang kita hadapi, yang sedang kita hadapi saat ini, zaman yang seperti ini, Bang. Wah, ini kalau kita baca hadis-hadis tentang akhir zaman banyak sekali. Dan sudah banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu ini, kata Rasul, ujian keimanan, Pak, yaitu akan datang satu zaman ke atas manusia, dalam kehidupan manusia, kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadhahu. Manusia sudah enggak peduli lagi apa yang dia dapat, baik mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, sudah enggak peduli lagi. Aminal haram, aminal halal, apakah dengan cara halal dan dengan cara haram, dia sudah enggak peduli. Yang penting untung, yang penting menjabat, yang penting dapat jabatan. Dengan cara fitnah menfitnah, dengan cara menyingkirkan orang lain, dengan cara menzolimi orang, sudah enggak peduli. Yang penting untung, yang penting saya tetap bertahan dengan jabatan saya. Dan sudah nggak ada malu lagi, Pak. Udah nggak ada malu. Kalau kata orang kampung, udah mau ke tembok dah. Ya, Pak ya. Contoh yang terjadi kecil-kecilan aja lah. Banyak nggak orang sekarang kalau sudah ngutang, Pak, maksanya bukan main, ya Pak ya. Betul? Maksanya bukan main. Giliran bayar, tarsok, akhirnya malah yang ngutangin yang dimarahin. Galakan dia. Padahal dia nggak tahu. Dalam Islam itu yang namanya hutang, wow, bisa bikin bangkrut di akhirat nanti, Pak. Itu nggak ada cerita, itu harga mati itu. Hutang nggak dibayar sampai mati. Nah, ini yang sering dikatakan oleh orang-orang tua kita, iyalah, oke lah, lu nggak bayar, biarin, ntar lu di akhirat gua tagih, katanya. Dan orang sekarang udah nggak malu tuh, nggak bayar utang itu udah nggak malu sekarang, Pak. Alhamdulillah tidak terjadi di masyarakat kita. Yang terjadi di masyarakat suatu negeri antah berantah. Itu contoh kecil. Orang demi untuk mendapatkan satu jabatan dalam politik, wah, udah nggak mikir, Pak. Oh, politik itu kotor. Siapa bilang politik itu kotor? Dalam Islam politik itu nggak kotor. Dalam Islam politik itu adalah salah satu cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena politik itu ngurusin bukan cuma 1-2 orang, ngurusin jutaan orang, bahkan ratusan juta orang. Dalam Islam jangankan urusan yang berhubungan dengan orang lain yang jutaan orang, urusan pribadi kita aja ada peraturannya dalam agama kita. Maaf, logika gampangnya, Pak.
Kalau politik itu kotor, tolong semua fakultas-fakultas ilmu politik, baik fakultas-fakultas ilmu politik di universitas-universitas negeri dan juga di universitas-universitas swasta, bubarkan dan tutup semua itu kampus itu. Kalau politik itu kotor. Kenapa? Karena kalau politik itu kotor berarti mengajarkan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di fakultas politik itu untuk menjadi orang-orang jahat, untuk menjadi orang-orang kotor, untuk menjadi orang-orang yang akan menghalalkan segala macam cara demi jabatan dan demi untuk berkuasa dan demi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Betul nggak Pak? Ini logika sederhana. Tapi yang dikembangkan kepada umat adalah politik itu kotor. Yang ada dalam politik itu kepentingan abadi, tidak ada sahabat abadi. Padahal dalam Islam jangankan ngurusin negara, jangankan ngurusin ratusan juta orang, ngurusin diri kita aja pribadi, nggak usah jauh-jauh lah. Urusan pribadi kita ke WC ada aturannya nggak Pak? Urusan kita ke kamar mandi ada aturannya nggak Pak? Ada. Lah maka urusan uang yang begini besar tidak ada etika, tidak ada aturannya dalam agama. Jangan boleh menghalalkan segala macam cara demi kekuasaan dan demi mempertahankan kekuasaan. Itu bukan ajaran Islam. Dan itu tidak diakui dalam ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan umat yang beriman. Oke Pak ya. Itu satu aja contoh aja. Ayo orang demi bisnis sekarang kan udah enggak. Ya Allah, makanan-makanan yang membahayakan, yang mengakibatkan berbagai macam penyakit, bahkan sampai yang namanya kanker, sampai yang namanya berbagai macam minuman, kuliner-kuliner yang bukan sehat justru mendatangkan penyakit sekarang banyak nggak Pak? Banyak nggak? Banyak. Sudah nggak peduli. Mau generasi ini hancur sudah nggak peduli. Nah ini kata Rasulullah, zaman akhir zaman ini manusia sudah nggak tahu halal nggak tahu haram. Kenapa? Karena dianggap dia akan hidup selamanya. Karena dianggap dengan keuntungan-keuntungan yang secara materi dia dapat, oh dia akan senang, akan bahagia. Tidak ada. Dunia itu dicari bagaikan orang minum air laut. Makin diminum makin haus, makin diminum makin haus. Itulah yang diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hei manusia, kata Allah, alhaakumut takatsuru, telah membuat engkau lalai, telah membuat engkau lupa, sudah enggak kenal saudara, sudah enggak kenal keluarga, apalagi cuman sekedar teman, apalagi cuman sekedar tetangga, guru pun, keluarga pun, bahkan orang tua pun tidak sedikit dikorbankan demi apa? Demi keuntungan pribadi seseorang. Alhaakum, telah membuat dia lupa diri, tidak tahu halal, tidak tahu haram. Apa? At-takazuru, berlomba-lomba dalam banyak-banyakan harta, bermegah-megahan dalam kehidupan materi dan kehidupan dunia. Allah ingatkan, hatta zurtumul maqabir, sampai kau mati. Sampai kau mati kau nggak akan pernah puas, nggak akan pernah cukup dan nggak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena berbicara tentang materi, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang dunia, itu adalah sangat erat dengan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini sangat erat dengan apa yang disebut dengan rayuan iblis dan syaitan. Sementara umur kita di dunia terbatas, sementara kemampuan kita terbatas. Ya, yang sering saya bilang, nggak terasa ketika kita ngaca, tahu-taunya mata kita sudah mulai lamur, pipi kita sudah mulai kendur, gigi kita sudah mulai gugur. Ya Pak ya, yang enak masuk pun hanya ke mulut tinggal bubur, bicara pun sudah mulai ngawur dan ngelantur karena sudah mulai uzur. Yang ditunggu hanya liang
kubur. Apa masih belum bersyukur? Naudzubillah, bisa-bisa mati dalam keadaan kufur. Zaman begini sudah kelihatan, Pak. Manusia sudah tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Dan itu ujian keimanan kita. Yang kedua, salah satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Ya, nanti mungkin kita cari lagi hadis yang lain. Banyak, Pak. Ini cuma 2 hadis yang pendek aja dulu dah. Salah satu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian keimanan itu apa? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, apa kata Rasul dari Anas bin Malik radhiyallahu an? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kata Rasul? Ya'ti ala ummati zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabidi alal jamri. Akan datang ke atas umatku satu zaman, di mana zaman itu kata Rasulullah, as-sabiru ala dinihi, orang yang sabar memegang agamanya, orang yang konsisten memegang agamanya, orang yang betul-betul menjadikan iman sebagai landasan kehidupannya, syariat menjadi tata cara kehidupan, dan akhlak karimah dipakai dalam segala aspek kehidupan, komitmen dijaga, istiqomah dia dalam beragama, apapun konsekuensi yang dia harus hadapi, dia siap untuk menghadapi. Apa yang terjadi kata Rasul? Zaman akan terjadi suatu zaman kata Rasulullah, orang yang berpegang teguh terhadap agamanya kal qabidi alal jamri, seperti orang memegang bara api. Lama-lama panas juga ya Pak ya, akhirnya Pak ya, nggak tahan juga. Dilepas ya agama, nggak dilepas ya panas. Apalagi ada rayuan iblis, sikat bleh. Kapan lagi kesempatan? Belum tentu kesempatan datang. Sudahlah, orang nggak tahu. Apalagi iblisnya, setannya kepala hitam lagi, yang di sampingnya yang selalu gangguin, yang goda-godain. Terjadi nggak Pak? Pak, Bang, itu tetangga itu ya Allah, rumahnya udah bagus, udah dicat, udah rapi, tingkat lagi Bang. Ya Allah, kita buru-buru punya rumah masih ngontrak. Kan Abang punya jabatan di kantor ya. Adakah Pak yang terjadi kayak gitu Pak ya? Bang, itu ya Allah tetangga udah beli mobil lagi, mobil baru lagi. Lah kita buru-buru beli mobil, motor pun motor butut. Udah Bang, Abang kan punya jabatan di sono ya. Kapan lagi Bang? Ada nggak yang begini Pak, rayuan dalam rumah tangga Pak? Ada nggak Pak? Itulah yang terjadi kata Rasul. Dia pegang agama bagaikan megang api bara. Ditekan sana, tekan sini, tekan sana, tekan sini, bahkan menghadapi berbagai macam konsekuensi dan berbagai macam tekanan dia harus hadapi. Dilepas ya agama. Bahkan kadang-kadang bukan cuma tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, atau yang dikenal dengan bahkan mungkin teror dalam kehidupannya. Dipegang ya bara, dilepas ya agama. Nah inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu zaman seperti itu. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala uji keimanan kita? Ya tadi ujian-ujian kehidupan tadi, baik ujian berupa kesusahan dan penderitaan, ujian-ujian kehidupan itu, baik ujian itu kenikmatan dan kesenangan dan harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang tinggi dan strategis, itu semua adalah agar ya Allah ketahuan yang mana yang jujur dalam berkata amanah dan yang mana cuman sekedar berkata amanah. Bohong hanya cuman di mulut dia berkata kami beriman, tapi ternyata dalam kehidupannya tidak sedikit pun menggambarkan dia orang yang beriman. Nah, kita berharap mudah-mudahan apapun ujian kehidupan yang kita hadapi,
kita mampu untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan tersebut. Dan mudah-mudahan diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan, dan pasti suatu saat kita pernah hadapi. Kita sabar dalam menghadapi kesulitan hidup tersebut. Diuji oleh Allah dengan kenikmatan, harta yang berlimpah, bahkan mungkin pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis. Kita tetap tidak lupa diri. Kita tetap menjadi manusia-manusia yang kokoh dalam mempertahankan iman kita, sehingga hidup kita betul-betul selamat dunia akhirat, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita saja, kehidupan kita yang diselamatkan oleh Allah, keluarga dan anak cucu kita pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada pertanyaan silahkan Mbak. Monggo. Berapa menit lagi, Pak? 1 menit lagi? Hah? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, silakan, Pak. Oh ya, iman itu naik dan turun, fluktuatif, ya. Oke. Iman itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Kalau dalam bahasa tauhidnya, kalau kita belajar ilmu tauhid, al-imanu yazidu wa yanqus, gitu Pak ya. Iman itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Kalau imannya lagi naik, benar dia Pak ya. Tapi kalau imannya lagi turun, mulai dah error, kan gitu toh. Nah, apa yang bisa membuat iman itu stabil bahkan meningkat? Salah satunya ingat mati. Itu yang paling gampang itu Pak. Ingat mati. Kenapa ingat mati? Salah satu yang membuat kita supaya iman itu bertahan, bahkan bukan cuma bertahan, bahkan naik. Ya, ketika kita senang kita ingat mati. Makanya itu Rasulullah katakan, ya, yang namanya kematian itu sebetulnya adalah nasihat yang terbaik bagi kita yang masih hidup ini. Karena kaya bagaimanapun seseorang, tinggi bagaimanapun jabatan seseorang, bahkan banyak orang sedang menikmati kekayaannya baru sebentar, dicarinya puluhan tahun, baru berapa bulan dia nikmati mati. Banyak nggak Pak? Banyak. Ingat mati. Jangan sampai ya dengan kita lupa diri tersebut sehingga kita menghalalkan segala macam cara, sehingga kita sombong, akhirnya maaf naudzubillah mati dalam keadaan tidak beriman. Mati dalam keadaan tidak beriman. Maka ada pertanyaan, kenapa kok kematian itu kan pasti? Kematian itu kan sesuatu hal yang tidak akan bisa dihindari, sunatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kenapa kok dirahasiakan oleh Allah? Allah sayang sama kita. Kenapa sayang? Supaya ya, kapanpun, dimanapun dan sedang apapun kematian itu menjemput kita, kita sudah siap sedia untuk menghadapi kematian itu. Juga kenapa kematian itu walaupun sudah pasti dirahasiakan oleh Allah? Supaya ya kita ini bisa menikmati hidup ini Pak. Coba kalau kita sudah tahu bahwa besok mau mati, saya yakin gak hadir di masjid ini sekarang Pak. Ayo kalau besok sudah mau mati Pak, hadir di masjid ini. Oh lagi rame di rumah, pada nangis itu semua itu, keluarga, saudara pada nangis semua. Kenapa? Ya Allah, bagaimana Pak gak nangis, besok dia udah mati nih. Iya kan Pak ya? Itu hikmahnya. Bagaimana juga supaya iman kita ini bertahan, tidak sampai anjlok. Selain ingat mati, kita harus ada ikhtiar dan ada usaha. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, apalagi dosa besar, yang akhirnya hati kita ini tertutup dan berkarat, dan susah untuk menerima nasihat, dan susah untuk menerima maaf ya. Azab sudah turun pun dia nggak sadar bahwa itu sebetulnya siksaan karena dosanya. Ya kan Pak ya? Mudah-mudahan
kita bisa mempertahankan iman kita, dan mudah-mudahan kita betul-betul kapanpun dan dimanapun kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan beriman. Minimal banyak baca istighfar kepada Allah, selalu introspeksi diri, dan mudah-mudahan sekali lagi betul-betul kapan dan dimanapun kita mengakhiri hidup kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan iman? Ya, salah satunya banyak hadir di majelis ilmu, banyak bergaul dengan orang-orang soleh dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.